Kisah dimulai dengan menampilkan seorang kepala penjara berpangkat kolonel yang saat itu sedang mengawasi penjara militernya, dan tak lama kemudian seorang bawahannya memberitahukan bahwa seorang letnan jenderal yang menjadi tahanan akan dipindahkan ke penjara mereka. Apparently, he pled guilty and got 10 years. Sebagai seorang kepala penjara, hal itu tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kolonel Winter, di mana ia bisa secara langsung menyambut kedatangan orang yang paling disegani di dunia militer Amerika Serikat. Sir? Kedatangan sang jenderal tampaknya telah menyebar di kalangan para tahanan. Hampir setiap tahanan, termasuk orang mantan tentara bernama Yates yang kini bekerja sebagai bandar judi di antara para tahanan. Tidak lama kemudian, orang yang ditunggu-tunggu pun akhir datang, yaitu Letnan Jenderal Irwin, di mana Irwin dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena tidak mematuhi perintah presiden dengan mengirimkan pasukan AS ke Burundi dalam sebuah misi yang mengakibatkan tewasnya 8 orang prajurit. 3 stars. Sang kepala penjara mengagumi Irwin dan berencana untuk meminta Irwin menandatangani salah satu koleksi buku perangnya, di mana Irwin kemudian berbincang singkat dengan salah satu sipir penjara, sementara Winter mengambil buku miliknya. It's impressive. Irwin pun secara terbuka mengkritik koleksi artefak militer Kolonel Winter yang tak ternilai harganya, dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh seorang veteran perang. Hal itu karena benda-benda milik Winter hanya akan mengingatkan mereka akan penderitaan yang mereka alami selama perang. My father didn't care for military collections. Tanpa sepengetahuan Irwin, Winter mendengar komentar dan kemudian tersinggung dengan ucapan Irwin karena memang pada kenyataannya dia tidak pernah terlibat langsung dalam sebuah pertempuran. Winter pun mengurungkan niatnya untuk meminta tanda tangan sang jenderal, di mana Irwin yang hendak meninggalkan ruangan Winter tanpa sengaja bertemu dengan Aguilar, yaitu seorang tahanan militer yang memberikan hormat kepada sang jenderal. Namun sebaliknya, Winter melarang Aguilar untuk memberikan hormat kepada Irwin karena ia bukan lagi seorang jenderal melainkan seorang tahanan. You're gonna be in cell 3. Yellow line, crosswalk. Sir? Keesokan harinya, ketika semua tahanan berada di lapangan untuk melakukan kegiatan bebas mereka, sebuah pertengkaran terjadi dan mengakibatkan kerusuhan. Irwin yang menyaksikan dari pinggir lapangan, dan ketika alarm peringatan berbunyi, para penjaga penjara berusaha menertibkan kekacauan dengan menembak narapidana yang memulai kerusuhan dengan sebuah peluru karet. Sementara itu, Kolonel Winter hanya menyaksikan situasi itu dari kantornya. Saat makan siang, para narapidana menemui Jenderal Irwin dan mengadukan penyiksaan yang dilakukan oleh Kolonel Winter dan juga para sipir, termasuk kematian beberapa narapidana akibat peluru karet. That's right. Para tahanan berharap setidaknya Irwin dapat meneruskan keluhan mereka kepada relasi-relasi di pemerintahan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kolonel Winter dan juga anak buahnya. Namun Irwin mengatakan bahwa ia hanya ingin menjalani hukuman di penjara ini tanpa terlibat dengan siapapun. Irwin kemudian dikunjungi oleh sang Aguilar yang lagi-lagi memberikan hormat kepadanya, dan di sini Aguilar tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada salah satu veteran perang paling terkenal di Amerika Serikat. Irwin dan Aguilar kemudian berbincang santai tentang sikap hormat dalam sejarah militer, dan tanpa mereka sadari, Kolonel Winter memperhatikan mereka dari kejauhan. Stand tall. This thing that you're doing with your hands, show their faces. It's like do this. Sir, you wanted to see me? Rasa hormat Aguilar kepada Jenderal Irwin pun langsung membuat Winter yang sombong menjadi gugup karena ia takut para narapidana lain akan lebih menghormati Irwin yang hanya seorang narapidana daripada dirinya yang merupakan seorang kepala penjara. Oleh karena itu, untuk mencegah itu semua, kemudian Winter memerintahkan Aguilar untuk berdiri di lapangan selama 24 jam penuh sambil memberikan penghormatan kepada kantor sipir. Merasa kasihan dengan kondisi Aguilar, Irwin menghampirinya dan memintanya untuk berteduh di tengah guyuran hujan, dan karena tindakannya itu, Irwin harus menerima teguran dan pemukulan dari penjaga penjara atas perintah Kolonel Winter.
Di sini Irwin kemudian menegur Winter akan hak-hak yang dimiliki oleh para narapidana selama berada dalam penjara. Namun Winter pun langsung membalas perkataannya dengan menyebutkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para narapidana. Salah satunya adalah tidak boleh menyentuh sipir penjara karena kekagumannya pada Irwin sudah luntur sejak mendengar komentar sang jenderal tentang koleksi benda-benda perang miliknya. Captain? Keesokan harinya, Winter pun memerintahkan pria itu untuk mengangkut batu-batu besar sebagai hukuman yang harus dijalani oleh Irwin. Namun hal tak terduga terjadi, di mana ajang itu malah dijadikan taruhan oleh Yates yang pada akhirnya para tahanan pun mulai bertaruh apakah sang jenderal mampu menyelesaikan hukumannya atau menyerah di tengah jalan. The piece. It's gonna be 85 degrees. What's going on? Meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, Irwin tetap berusaha memindahkan batu-batu besar itu tanpa mengeluh sedikit pun, dan ia pun melepaskan pakaiannya di tengah cuaca yang sangat panas dan memperlihatkan banyak bekas luka yang dia dapatkan di medan perang. Salah satunya adalah bekas luka saat sang jenderal mati-matian membela anak buahnya yang membuatnya menjadi orang yang begitu disegani dan juga dihormati dalam sejarah militer Amerika Serikat. Come on, Joe. You can hide, sir. Why don't you call it quits? Come on! One more! Meskipun hukumannya ditambah menjadi 1 hari penuh dan dia harus mendekam di sel isolasi setelahnya, Irwin tetap berusaha keras untuk menyelesaikan karyanya, di mana kemudian Irwin menerima penghormatan dari semua narapidana saat kembali ke sel tahanan. So 3, 4, 5. Para narapidana menganggap ketulusannya dalam menjalani hukuman adalah semangat yang dimiliki oleh seorang pejuang sejati, dan di situ Yates kemudian mendatangi Irwin di selnya dan memberinya banyak rokok sebagai hadiah. Namun karena Irwin bukan perokok, ia pun memerintahkan Aguilar untuk membagi-bagikan rokok tersebut kepada semua narapidana. Di sini terungkaplah fakta bahwa Irwin mengenali ayah Yates yang merupakan bawahan sang jenderal, di mana kemudian ia bercerita kepada Yates tentang ayahnya yang mampu membangkitkan semangat juangnya dan juga para prajurit lainnya ketika mereka terkepung di wilayah musuh dan hanya memiliki sedikit peluang untuk keluar hidup-hidup. They're among them. Ia juga mengatakan bahwa para prajurit yang menjadi bawahannya sudah seperti keluarganya sendiri yang harus diselamatkan dengan segala cara, di mana Yates yang merupakan mantan perwira dari pilot helikopter tampak takjub mendengar cerita Irwin tentang masa lalu ayahnya. Keesokan harinya, Irwin mendatangi para tahanan yang disuruh membangun tembok oleh Winter agar mereka sibuk dan tidak bermalas-malasan, di mana dia kemudian meminta Aguilar untuk mengajari para narapidana cara membangun dinding batu dan juga mortir yang kuat, karena Aguilar telah memberitahunya bahwa ayahnya adalah seorang tukang batu yang sangat terampil. Setelah menerima arahan dari Irwin yang kepemimpinannya mampu memobilisasi dan juga mengatur para tahanan, mereka pun mulai membangun tembok benteng bersama-sama. Alih-alih kata jenderal, Irwin mendapat julukan kepala dari para tahanan yang menghormati kepemimpinannya. Thanks, Chief. Pretty handy. Merasa iri dengan penghormatan Irwin dari para tahanan, Winter pun kemudian memerintahkan penjaga penjara untuk menghancurkan tembok tersebut. I have the hearts and minds, sir. As long as we... Dan ya, ketika Aguilar menghadang bulldozer, Winter pun langsung memerintahkan seorang penembak jitu untuk menembak peluru karet yang biasa tidak mematikan tepat ke arah kepala Aguilar, di mana tembakan itu pun langsung membunuhnya. Setelah tembok-tembok itu hancur, Irwin dan para narapidana memberikan penghormatan terakhir kepada Aguilar dengan formasi yang sama dengan penghormatan kepada tentara yang gugur di medan perang. Aguilar. Oops!
Beberapa waktu kemudian, Winter yang merasa posisinya terancam mendatangi sel tahanan Irwin dan menawarkan sebuah kesepakatan kecil kepadanya agar ia tutup mulut mengenai insiden yang menewaskan Aguilar. Namun Irwin dengan tegas menolak kesepakatan yang ditawarkan oleh Winter. Bahkan ia dan juga para tahanan akan menuntut pengunduran diri Kolonel Winter karena dianggap telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kekerasan yang tidak perlu. The inmates can confine themselves. It's too late, Colonel. Tanpa diduga, seorang jenderal bernama Brigadir Jenderal Wheeler, yaitu atasan Winter, datang berkunjung ke penjara itu, di mana Winter mengeluhkan kondisi Irwin yang menganggap ia gila karena melihat penjara sebagai medan perang. You might want to be about things that are above your pay grade. Di sisi lain, Wheeler yang menghormati Irwin menemui dan berbicara langsung dengan Jenderal Irwin, di mana Wheeler mendengarkan keluhan Irwin dan para tahanan tentang kesewenang-wenangan Kolonel Winter. Di sini Wheeler kemudian menyuruhnya untuk mendapatkan bukti yang valid tentang kesalahan Winter sehingga dia dapat mengambil tindakan terhadapnya. Dan setelah itu Irwin dan juga beberapa narapidana yang paling dekat dengannya mulai merencanakan untuk menggulingkan Winter dan mencopotnya dari jabatan sebagai seorang kepala sipir. More story about a man dying under your command. You are through here. Do you understand me? You watch yourself, Colonel. What do we do now? Yates yang tampak bersemangat untuk bergabung dengan mereka, namun Yates malah meninggalkan Irwin dan anak buahnya karena satu dan lain hal, di mana Winter yang melihat hal ini kemudian menghubungi Yates dan menyuapnya dengan pengurangan hukuman asalkan ia bersedia menjadi mata-matanya untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Jenderal Irwin. And now you're the prison bookie. Setelah berhasil mengalihkan perhatian penjaga agar tidak lagi diawasi, Irwin kemudian mengumumkan rencananya kepada seluruh narapidana untuk mengambil alih penjara dari kendali Winter, di mana mereka berniat mengibarkan bendera Amerika Serikat terbalik sebagai tanda bahwa yang berarti Winter tidak bisa lagi mengendalikan para tahanan sehingga ia akan dicopot dari jabatannya. They can beat us. We are soldiers. Setelah mengungkapkan rencananya kepada seluruh narapidana, Irwin menyadari bahwa Yates memata-matai dirinya untuk melaporkannya kepada Winter, dan di sini Irwin kemudian mengundang Yates untuk berbicara empat mata, di mana ia menasehati dan mengatakan kepadanya bahwa ia melihat hati nurani seorang pejuang sejati dalam dirinya, dan juga Irwin mengatakan bahwa Winter hanya melihat sisi buruk dari Yates sehingga dia hanya memanfaatkan untuk kepentingannya. Sementara itu Irwin melihat yang terbaik dalam diri Yates dan ia sangat yakin bahwa Yates memiliki semangat juang untuk membela mereka yang teraniaya. Namun Yates yang tidak terlalu peduli dengan perkataan Irwin karena ia segera melaporkan rencananya kepada Winter. Begitu mengetahui rencana Irwin, Winter pun langsung menyembunyikan bendera tersebut di kantornya, dan tak lama setelah itu seorang narapidana menerus masuk dalam kantor Winter dan menghina Yates sebagai seorang pengkhianat sehingga memaksa Winter dan juga para ajudan keluar untuk mengamankan narapidana tersebut. Dan di sini Yates tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mencuri bendera dari kantor Winter dan juga menyembunyikannya. Now you have no choice. Keesokan harinya, Yates menemui Winter dan mengatakan bahwa Irwin sudah memiliki benderanya dan langsung dijebloskan ke dalam sel isolasi karena ia sebenarnya berada di pihak Irwin. Winter pun segera merintahkan hampir semua anak buahnya untuk mengumpulkan para tahanan di lapangan dan mencari bendera tersebut di sel para narapidana. Namun hal ini merupakan bagian dari rencana Irwin untuk mengurung para penjaga penjara di dalam agar para tahanan dapat bergerak lebih leluasa di lapangan. Irwin memang mengatur rencananya untuk membuat kekacauan dalam penjara, dan tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Wheeler bahwa Winter sudah tidak layak dan harus segera dicopot dari jabatannya. How many men do we have searching the team? Now! The tears. Di sisi lain, Yates berhasil melarikan diri dari dalam sel isolasi tepat saat kerusuhan dimulai, dan salah satu narapidana berhasil mencapai ruang komunikasi dan menelpon Wheeler untuk melaporkan kekacauan dalam penjara dan ketidakmampuan Winter untuk mengendalikan para narapidana.
Well, you're gonna have to wake the dude up, man. Winter pun segera menurunkan pasukan yang tersisa untuk memukul mundur serangan para narapidana yang bergerak di bawah komando Irwin. Dengan menggunakan senjata seadanya dan juga kerjasama yang solid sebagai seorang mantan militer, para narapidana meledakkan kantor Winter dan menggagalkan serangan meriam air dari kendaraan lapis baja. Setelah mengetahui bahwa Wheeler akan tiba dalam waktu 20 menit lagi, Winter segera memerintahkan helikopter untuk menembaki para tahanan dengan amunisi. Irwin yang telah mengantisipasi hal ini meminta para tahanan untuk membantu Yates mengambil alih helikopter. Load the water cannon. Setelah berhasil mengambil alih kendali helikopter, Yates pun membunuh penembak jitu yang telah membunuh Aguilar dan juga teman-temannya. Hell with this rubber bullet. Karena semua serangan berhasil ditangkis oleh Irwin dan juga para narapidana, Winter akhirnya turun tangan dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung para narapidana dengan todongan senjata karena sipir penjara diperbolehkan menggunakan amunisi mematikan dalam keadaan darurat. Winter pun kemudian memerintahkan para narapidana untuk tiarap, namun mereka mengabaikannya hingga akhirnya ia memperingati para narapidana bahwa penembak jitu yang ditempatkan di atas mereka akan menembak jika mereka tidak menurut. Irwin pun kemudian memerintahkan rekan-rekannya yang sesama narapidana untuk tiarap sebab ia tidak ingin ada lagi korban jiwa dan mereka semua segera menuruti permintaan sang jenderal bintang 3 tersebut. It's an order. Winter pun kemudian meminta Irwin untuk mengembalikan benderanya, namun ia menolak dan setelah itu Irwin berbalik dan mulai berjalan menuju tiang bendera untuk mengibarkannya. Melihat Irwin mengabaikannya, Winter pun memerintahkan pasukannya untuk menembaki Irwin, namun tidak ada lagi yang patuh terhadap dirinya. Select the marksman. Winter pun memerintahkan pasukannya berulang kali mencoba menghentikan Irwin, namun tidak ada yang mematuhinya, termasuk ajudan kepercayaannya yaitu Kapten Perez. Dan karena tidak ada yang mematuhi perintahnya dan menolak untuk membunuh Irwin, Winter mengambil tindakan nekat dengan menembak punggung Irwin saat pria itu mulai mengibarkan bendera. Meskipun sekarat, Jenderal Irwin terus mengibarkan bendera hingga titik darah penghabisan, di mana Kapten Perez kemudian menangkap Winter karena telah menembak Irwin. It's over now. Setelah itu, para tahanan yang telah berdiri kembali mulai memberikan hormat kepada bendera, di mana Winter pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa Irwin telah mengibarkan bendera dengan benar, yang berarti dia telah menembaknya dengan sia-sia. Great general once said, Film action ini diakhiri dengan bendera yang berkibar di atas tembok penjara. Ketika Jenderal Wheeler tiba, Kolonel Winter segera dibawa pergi dengan tangan terborgol dan akan menjadi salah satu tahanan di tempat ini. Para narapidana kemudian membangun tembok baru sebagai peringatan bagi rekan-rekan mereka yang gugur, di mana nama Aguilar dan juga Irwin termasuk di antara mereka yang terukir di tembok kastil. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.